digital menjadi suatu ekosistem baru, di mana subscription content menjadi bisnis yang menjanjikan di masa depan. Apapun itu profesi kamu. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk memanfaatkan dunia digital saat ini bisa dimulai dari diri kamu sendiri dengan melakukan personal branding. Apa itu personal branding? Apa keuntungan dari personal branding? Dan bagaimana cara melakukan personal branding? Di video ini saya tidak akan membahas terlalu mendalam mengenai personal branding, karena saya yakin setiap orang mempunyai intuisi tersendiri dalam mengapresiasikan kemampuannya kepada publik. Namun beberapa poin harus saya sampaikan, bahwa dengan personal branding kamu bisa lebih meningkatkan kepercayaan diri, memberikan nilai tambah, mempunyai fokus audiens, dan memperluas jaringan. Sehingga kehidupan dan karirmu tidak akan berjalan di tempat. Kamu akan mulai dikenal dengan keterampilanmu, keunikanmu, pengalamanmu, serta kepribadianmu. Karena selain perkataanmu yang diperhatikan, juga apa yang kamu lakukan akan menjadi bahan penilaian. Dan pada akhirnya, kamu akan dikenal sebagai tenaga ahli profesional jika kamu melakukannya secara konsisten. Konten menjadi alat untuk mengkomunikasikan, memasarkan semua nilai dari personal brand kamu. Originalitas, kualitas, serta asas manfaat dari suatu konten akan menjadi penentu kesuksesan personal branding, entah itu melalui foto ataupun video. Namun apa yang akan terjadi jika suatu konten yang kamu bagikan sedikit mendapat respon dari audiens? Bisa jadi karena kualitas foto kamu kurang bagus. Lalu bagaimana cara menghasilkan foto yang bagus dan sedap dipandang? Salah satunya, kamu harus investasi alat dengan membeli kamera. Meskipun kamu mempunyai handphone yang harganya puluhan juta, namun kualitas dari yang dihasilkan tidak akan setajam dan sedetail dari kamera yang diproduksi khusus untuk fotografi. Banyak kamera beredar di pasaran, dari kamera jajaran entry level yang harganya di bawah 5 jutaan, seperti Canon EOS M10, Fujifilm Seri A, Sony Alpha 5100, Nikon One J5, dan lain sebagainya. Pokoknya kamu bisa cari range harga kamera di bawah 5 jutaan. Lalu setelah kamu memilih dan membeli kamera yang sesuai dengan selera dan kantong kamu, maka pelajari dan kuasai dengan memahami teknik dasar fotografi seperti exposure, lure of third, dan depth of field. Exposure atau pencahayaan dari hasil suatu foto sangat ditentukan oleh pencahayaan yang ada. Foto yang baik adalah foto dengan pencahayaan yang pas, tidak under exposure ataupun over exposure. Segitiga exposure adalah istilah yang digunakan untuk 3 elemen dasar dari exposure, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Masing-masing dari elemen ini saling berkaitan dalam mempengaruhi cahaya. Maka kamu perlu menambahkan lampu tambahan seperti ring light, softbox, lampu RGB agar hasil dari foto yang kamu jepret lebih dramatis dan profesional. Sedangkan rule of third merupakan salah satu komposisi foto yang paling mendasar dan wajib diketahui oleh kamu untuk menghasilkan foto yang berkarakter. Dalam rule of third, kamu cukup membagi bidang foto menjadi 9 kotak yang sama besar dan meletakkan point of interest atau objek yang kamu bidik. Entah itu di sini, di sini, di sini,
ataupun di sini. Dan kamu juga harus dapat menemukan ketajaman objek yang akan kamu jepret. Dibuat fokus semuanya atau hanya objek utama yang fokus, atau yang biasa kita sebut dengan bokeh. Setelah kamu mengerti teknik dasar fotografi, sambil berjalan juga kamu bisa melakukan optimasi sosial media dengan memahami algoritmanya seperti hashtag, caption, dan jadwal upload foto kamu di sosial media. Apapun profesi kamu, personal branding sangatlah penting. Memang benar, jika kamu berpikir bahwa kita tidak bisa membangun branding tanpa adanya audiens, tidak ada yang salah dari pernyataan itu. Yang salah adalah ketika kamu mencoba keras untuk membuat semua orang tertarik dan suka kepada personal branding kamu. Hal tersebut bukanlah orientasi ketika kamu membangun sebuah personal branding, tapi berusahalah untuk hanya menarik mereka yang memiliki pemikiran yang sama di setiap konten yang kamu tawarkan. Jadi, sederhananya, fokuslah memancing ikan di kolam yang benar dengan umpan yang berkualitas. Dan tanpa kita sadari, pengguna sosial media menjadi cerminan pribadi seseorang, walaupun data yang ditemukannya belum tentu benar. Karena orang cenderung berasumsi dan menyimpulkan sendiri. Sangat disayangkan jika media sosial ini tidak kita maksimalkan dengan baik. Maka jadikanlah sosial media sebagai tempat untuk nge-branding. Rekam jejak karir kamu di sana sebagai portofolio dari hasil karya-karyamu. Dan itulah sebaik-baiknya kamu memperlakukan dirimu di era digital seperti sekarang ini. Sekian dulu video dari saya. Jika kamu mempunyai pertanyaan, silahkan berikan komentarmu di bawah ini. Saya Ahmad Asundawi, sampai bertemu di video selanjutnya. Create your brand and share.